Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi ta'atihi wa ibadatihi wa ta'ati rasulih wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah dan sidang halaqah yang Allah muliakan, karena sudah menghadiri undangan Allah, maka Allah dan Rasulnya muliakan. Pada malam hari ini, mengawali halaqah kita, kembali kita mengulang sedikit tentang pesan Ibrahim bin Adham ke orang-orang pembuat maksiat ketika Ibrahim hadir di kota Basrah. Datanglah para penduduk Basrah dan minta nasihat, dan salah satu dari penduduk Basrahnya musrifun bizunub wal ma'asi, penuh kemaksiatan, penuh dengan dosa. Dia minta diberikan nasihat. Maka Ibrahim yang mengatakan bahwa silahkan berbuat maksiat, silahkan berbuat dosa dengan 5 syarat. Yang pertama, jangan makan rezeki Allah. Yang kedua, jangan tinggal di bumi Allah. Dan yang ketiga, silakan berbuat maksiat, cari tempat yang Allah enggak bisa melihat. Dan yang keempat, jikalau datang ini malaikat pencabut nyawa, berikanlah permohonan, permintaan, diakhirkan ajalnya, minta waktu untuk bertobat. Dan yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, kalau nanti zamaniyah menggiring ini ke neraka, mintalah permohonan, tamonglah neraka. Ini nasihat Ibrahim ke pemuda yang penuh dengan dosa dan juga dengan maksiat. Bapak, Ibu yang hormati, malam hari ini kesambung ini nasihat dari Ibrahim bin Adham. Ketika penduduk Basrah tadi berkumpul di hadapan Ibrahim dan bertanya, "Ya Ibrahim, kenapa kami ini tiap hari berdoa, di tempat yang mustajabah kami berdoa, di waktu-waktu yang mustajab kami berdoa, namun Allah enggak mengabulkan doa-doa kami?" Maka yang pertama kita bahas di pertemuan sebelumnya, apa kata Ibrahim? Ini menyembah Allah tapi tidak memenuhi hak-hak Allah. Maka pada malam hari ini, yang kedua, ini dari 10 pesan Ibrahim bin Adham. Yang keduanya adalah za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah. Kalian mengatakan bahwa kamunya cinta Rasulullah, kami ini sayang Rasulullah, kami ini umat Rasulullah. Namun di ujung kalimat Ibrahim bin Adham, wa taraktum sunnatah, kalian meninggalkan sunnah Nabi. Ini pesan Ibrahim bin Adham untuk warga Basrah yang mengaku bahwa doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Maka yang digarisbawahi
di ujung kalimat Ibrahim bin Adham, wa taraktum sunnata nabiyyikum, kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Maka yang pertama timbul pertanyaan adalah, apa hukumnya kita ini ikut Rasul? Di zaman sekarang ini timbullah beberapa ungkapan yang sangat miris sekali. Apa ungkapannya? Nabi itu udip di zaman batu. Kita hidup sekarang yang penuh dengan teknologi, jadi nggak perlu lagi ikut zaman batu, cukup dengan ulama. Ini ungkapan. Terus nabinya menyebarkannya ittiba, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Kita sangat jauh dari masa itu, dari masa Rasulullah. Di ujung kata-kata sebagian orang ini cukup dengan pendapat para pengikut, pendapat para ulama, hanya berlele ke hadis. Bapak, Ibu yang lebih Tuhan hormati, kalau kita ini umat Nabi Muhammad, kita meyakini bahwa dua sumber hukum kita ini Al-Quran dan hadis. Kenapa kita mesti ikut Rasulullah dan ikut sunnah? Itu Al-Quran perintahkan. Kon galak-galak Nabi ikut dulu. Namun Al-Quran perintahkan. Banyak ayat yang suruh kita ini ikut Allah dan ikut Rasulnya. Di antara bunyi ayat, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di ayat lain kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 80, wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Dalam ayat lain Al-Hasyr ayat 7, ini juga Allah perintahkan kita ini ikuti Rasul. Dan juga ketika Allah katakan may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang ikut Allah dan Rasulnya, di ujung ayat Allah jawab, yafuzu fauzan azima, maka orang itu mendapatkan kemenangan yang dahsyat. Kita kaji sarinci yang untuk kemenangan yang dahsyat. Maka secara ayat banyak ayat kita ini untuk mentaati Rasul. Dan juga bahkan kalau kita lihat ini hadis-hadis yang menjelaskan, ini hampir seperti wasiat. Di penghujung hayat Rasulullah sudah katakan, taraktu fikum amrayn, wahai para sahabat, wahai umatku, lunggubah, saya tinggalkan dua perkara, dua pusaka. In tamaksaktum bihi ma lan tadillu bihi abada. Monyo wadane mat bekongnya yang to yang duanya Al-Qur'an dan hadis, maka wadonyo lan tadillu abada. Tengok bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, kalau dia kata-kata lan, dia tidak pernah sama sekali. Lan tadillu bihi abada, maka kamu enggak akan pernah sesat selama-lamanya. Maka kita diperintahkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga kepada hadis. Yang dua punya kong bekokong sama, maka enggak akan pernah sesat selamanya. Namun timbul pertanyaan, kamunya kan enggak paham agama, Ustaz. Untuk memahami Nabi ini kan jauh sekali ini.
Kami berpendapat bahwa kami wajib bermazhab. Mengaku namapun. Perintah ayat, perintah hadis, kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada hadis. Lihat lagi dalam surah Al-Isra ayat 71. Apa kata Allah? Yauma, pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti, nad'u kulla unasin biimamihim. Setiap umat ini Allah akan panggil dengan imam-imam mereka. Apa makna imam dalam surah Isra itu? Tafsir As-Sawi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir Ar-Razi menjelaskan makna imam dalam ayat itu adalah dua dia. Yang pertama Alkitab, Al-Quran, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad. Artinya nanti kita ini di alam kubur dipanggil, siapa imam kamu? Jawabannya adalah Nabi Muhammad. Siapa imam kamu? Hanafi kah? Siapa imam kamu? Maliki kah? Siapa imam kamu? Hambali kah? Maka imam dalam ayat ini jelas dan tegas mengatakan bahwa ini ayat mengabarkan kondisi di hari akhirat nanti di padang mahsyar, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Kita ini akan Allah panggil dengan imam-imam kita. Yang muslim, imamnya adalah Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran. Bagi orang-orang Nasrani mungkin imamnya Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya Injil. Ini ayat tegas menjelaskan bahwa kita ini dipanggil dengan imamnya, maknanya bahwa Alkitab dan Nabi Muhammad. Namun yang mengambil sebuah mazhab silahkan, nggak dilarang. Namun yang katakan bahwa kita ini diperintahkan untuk wajib bermazhab. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ketika kita diperintahkan ini ikut sunnah, maka tadi Allah katakan mayuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan kemenangan-kemenangan, kemuliaan-kemuliaan. Maka yang pertama, apa kemuliaan yang Allah berikan dengan kita ikut baginda Rasulullah? Yang pertama adalah orang-orang yang ikut Nabi Muhammad, maka kelebihannya adalah amal ibadahnya Allah terima. Karena banyak yang menjelaskan syarat kita ini beribadah dan Allah terima sebagai ibadah adalah dengan dua syarat tadi, ikhlas karena Allah dan kedua karena ittiba, ikut baginda Rasulullah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, man amila amala, barang siapa yang beramal, sambungan hadis, falaisa alaihi amruna, dan kami enggak pernah ajarkan, kata Rasulullah, enggak pernah perintahkan, kata Rasulullah, fahuwa rad, dan amal itu ditolak. Nah kalau begitu, kita ini ikut halaqah pengajian dengan harapan tadi bahwa kita beramal ini dengan ikut ittiba. Kita beramal ini contoh Rasulullah. Rasul menjelaskan setiap perintah Al-Quran, mengamalkan. Karena bunyi hadis juga, anna rasula idza bada'a amran, Rasul kalau diperintahkan sebuah ibadah, sebuah amal, wa huwa bada'a bi nafsi, Rasul paling awal memulai. Yang kedua, apa manfaat kita ini untuk ikut Nabi ini? Ini menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau semua umat Nabi ini ikut Nabi, enggak timbullah perpecahan-perpecahan. Maka di antara manfaat kedua ini adalah ini.
Maka dikatakan lagi wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang Nabi ajarkan adalah jadilah hamba-hamba Allah ini yang selalu bersaudara, yang selalu mengasihi, yang selalu saling menyayangi, bukan pecah belah. Maka bunyi ayat mengatakan bahwa wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Bang dengan ayat dan hadis tadi, jangan saling berpecah belah. Maka kita ikut sunnah, maka dia keuntungan yang kedua adalah kita ini bersatu. Tengok ribuan orang datang ke rumah Allah, datang ke tempat Rasulullah tanpa mengenal dari mana suku apa, dari mana tempatnya, berkumpul semuanya. Timbullah tadi persatuan. Dan yang ketiga, ini Allah berikan juga pahala yang besar bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, ketika seorang hamba mengikuti sunnah Nabi, di mana sunnah itu mulai luntur, mulai tinggalkan, maka pahalanya 100 syahid. Di akhir zaman nanti misalnya banyak orang-orang meninggalkan sunnah ini, naurun. Yang ikut sunnah dan mungkin dibenci, dianggap dia aneh. Pahalanya yang Allah berikan untuk orang itu, pengamal sunnah ini adalah 100 syahid. Namun jauh-jauh hari Nabi lebih awal menyampaikan ini. Istid dunya ghariban, udip dunianya lagi urung aneh. Bahkan di awal hadis mengatakan ya'til islamu ghariban wa ya'udu ghariban. Islam datang dalam kondisi aneh. Ketika orang-orang jahiliyah semuanya bebas, datanglah Islam membatasi. Wa ya'udu ghariban. Di akhir zaman nanti juga Islam ini dan sunnah ini dianggap aneh. Udah tika ego nyahat mensiwak aneh urunya. Orang pakai baju mewah-mewah, mahai-mahai, nyahat baju gamis, lagi urinong sih. Orang berbeli muka, jenggot hanam saputan, nyanhan penuh dengan jenggot. Kan aneh. Ketika orang asli yang sinetron menyanhan, berbeda. Maka Nabi ajarkan hiduplah aneh. Karena Islam di masa nanti dia akan aneh. Tanda di akhir zaman ini kata Rasulullah, nanti banyak orang-orang yang sholat memang awalnya ini banyak yang tidak khusyuk. Kalau banyak orang yang berjamaah dan banyak yang tidak khusyuk, pertanda bahwa itulah akhir zaman. Dan sampai puncaknya nanti enggak ada lagi orang yang sholat. Dan tanda-tanda kato nguruk kiamat. Dan kalau hari ini kita jujur, kita periksa hari ini, orang-orang yang berjamaah dan apakah sudah khusyuk kita ini? Maka jawabannya belum. Bayangkan saja orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, rumah Allah ini sudah khusyuk. Bagaimana juga orang yang tidak sholat? Yang sampai nanti gogo jadi khusyuk. Artinya bahwa ini masanya. Tanda bahwa kita ini dalam posisi di akhir zaman. Bapak, Ibu yang luntuan hormati, selanjutnya ini Allah berikan juga bagi orang-orang yang ikut sunnah Nabi ini keteguhan hati dan istiqamah. Orang-orang yang mau ta'lim sunnah Nabi, maka katanya ini dia istiqamah dan dia mendapatkan hidayah. Hadis dari Abdullah bin Umar itu mengatakan bahwa barang siapa yang di atas sunnah Nabi, maka orang itu
di atas jalan yang lurus. Kita selalu berdoa, semoga hati kita ini Allah jadikan tadi hati yang selalu cinta Rasulullah dan pengamal sunnah Rasulullah. Supaya apa? Mendapatkan jalan yang lurus. 5 kali kita sholat, 17 rakaat kita sholat, 17 gol kita laki kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, memberi kamu jalan yang lurus. Dan orang-orang yang tadi yang mengamalkan sunnah, Allah berikan ini jalan yang lurus, istiqamah dan hidayah. Dan yang terakhir, di antara kelebihan manfaat yang Allah berikan ke orang-orang yang selalu ini mengamalkan sunnah Nabi adalah mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, man shalla alayya muta'ammidan walau syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang selawat siap kepada saya, kata Rasulullah, walau syafaati, orang itu mendapatkan syafaat Nabi seizin Allah pada hari kiamat. Maka ini diantara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang pencinta sunnah. Bapak, Ibu yang luntur hormati, sebelum tersambung ini, apa contoh sunnah Nabi dalam keseharian? Silakan yang bertanya tentang fadilah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang pengamal sunnah. Silakan, kawan. Maaf, tolong diulangi. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaannya. Ada hadis yang menjelaskan, dan diantara arti di ujung hadis adalah gigitlah sunnahku bin nawajid. Nawajid dia maknanya gigi geraham. Udda bin nawajid. Namun lebih lengkapnya, ini hadis saya bacakan. Ini hadis dari banyak sahabat. Sahabat yang banyak itu diwakili oleh Irbad. Nama lengkap dia adalah Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah. Ini Irbad dan sahabat-sahabat yang lain berkumpul dengan Rasulullah. Dan kata Irbad, ya Rasulullah, ausana, tolong nasihati kami ya Rasulullah. Kata Irbad bin Sariyah. Terus Rasulullah menyampaikan sebuah wasiat, dan kata Irbad, summa aqbala alaina fa wa'adhana mau'iza balighah zarifat minhal uyun wajilat minhal qulub. Rasul menyampaikan dengan mimik yang sangat serius, dengan wajah yang sangat serius, dan kata Irbad lagi, dan bahkan nasihat itu kata Irbad, zarifat minhal uyun, sambil melelehkan air mata. Rasul gepegah hadisnya, dan air mata Nabi jatuh dari matanya. Sambungan hadis kata Irbad tadi, wa wajilat minhal qulub, semua hati kami bergetar. Kau sampaikan hadis ini. Terus, faqala qailun ya Rasulullah, ka'anna hazihi mau'izah mudi'ah. Di antara sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat yang terakhir, seakan-akan ini wasiat kamu ngondong Rasulullah namun boleh. Terus sambungnya lagi, faqala, barulah Irbad menyampaikan bunyi hadis ini. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah
Wahai para sahabat, kata Rasulullah, saya wasiatkan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wassam'a wa ta'ah. Dengarkan dan taat kepada Allah. Wa inna abdan hasyiyan fa innahum man ya'is minkum wa'di. Terus setelah itu, dan taatlah kamu ini kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu orang-orang yang dari hamba sahaya. Dengarkanlah ungkapan para orang-orang yang soleh, walaupun orang yang soleh itu dari golongan yang rendah. Sambungan hadis, fa innahu man ya'is minkum ba'di, dan ketahuilah, barang siapa yang hidup setelah masaku, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah wafat dan orang-orang yang hidup setelah Rasulullah wafat ini, sambungan hadis, fasayara ikhtilafan kabiran, akan menengok ini ikhtilaf, perpecahan yang sangat dahsyat, baik di kalangan umat, sangat dahsyat, ikhtilafan katsira. Nabi mengingatkan para sahabat, fa'alaikum bisunnati, wahai para sahabat, ketika umat itu pecah belah, semua mengaku mengklaim dialah ahlu sunnah wal jamaah, dia mengaku bahwa dialah orang yang benar, dia orang yang betul, dapat dialah yang benar. Nabi ingatkan ketika itu umatnya, sahabat-sahabatnya, fa'alaikum bisunnati, wahai para sahabat, kalian pertahankan sunnahku. Sambungan hadis, wa sunnati khulafail mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khalifah yang Allah berikan petunjuk. Terus tamassaku biha, Nabi kembali mengulang, nemat bekongkongnya. Dan bahkan Nabi katakan lagi, wa'addu 'alaiha bin nawajib, nemak bekong sunnah itu, kata Rasulullah, seakan-akan wadranya nemak menggigi geraham. Wa iyyakum, ini Rasulullah peringatkan di ujung hadis, wa iyyakum, dan jauhilah muhdisatil umur, hal-hal yang menambah-nambah dalam agama. Tadi di awal kita katakan, man amila amalan, orang yang beramal, orang yang beribadah yang Rasulullah enggak ajarkan, Rasulullah enggak perintahkan, Rasulullah enggak contohkan, maka dia ditolak. Maka inilah dia yang dimaknakan dengan hal-hal yang baru, yang menambah-nambah agama. Rasulullah enggak contohkan, Rasulullah hanya kubur. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami ini berdoa kepadamu? Rasul mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun hari ini ada selawat Pancasila, ada selawat Benzer, ada selawat Jokowi. Na'udzubillah. Bapak tengok di YouTube hari ini, di Jawa Timur itu, selawat Jokowi. Allahumma sholli ala Jokowi wa ala ali Jokowi. Muncul hari ini selawat di Jawa Timur, Surabaya, selawat Pancasila. Sampai ke umroh ke Mekah, sa'i, bacaannya bukan bacaan sa'i, bacaannya Pancasila. Ini selawat Pancasila. Maka MUI Jawa Timur mengatakan bahwa jemaah ini jemaah sesat. Artinya ini kan berangkat dari sebuah fanatisme, sebuah anggapan bahwa kamulah yang betul. Diajarkanlah tadi selawat Jokowi, selawat terus-terusnya. Maka Nabi ajarkan tadi kalau kita mau selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah Ustaz pakai Sayyidina Ustaz? Seorang pengarang kitab fikih 4 mazhab namanya Wahbah Zuhaili.
Sejak kecil beliau ini itu dalam sholat membaca Sayyiduna, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Namun tak kala beliau berumur 40 tahun mengarang kitab, apa dia katakan? Saya akan sejak kecil, saya pikir betul sekali mengucapkan kata Sayyidina. Namun hari ini kata Wahbah Zuhaili mengarang kitab 4 mazhab itu, saya dalam sholat, dalam hal-hal yang penting, khutbah Jumat, enggak lagi. Namun dalam ungkapan sehari-hari silahkan. Tapi dalam hal yang pokok tadi, kata Wahbah Zuhaili, tidak lagi. Dan lagi sama para mahasiswa ini, apa lagi Syekh? Karena Nabi mengajarkan, enggak pernah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka seorang A'rabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anta Sayyiduna. Rasulullah, engkau Tuhan kami. Rasul katakan, la, tidak. Allahu Sayyiduna. Tuhanlah. Allah lah Tuhan kita. Maka dalam keseharian silakan, mungkin ceramah biasa, ungkapan selawat biasa, silakan. Dalam hal-hal yang pokok kata Wahbah Zuhaili, hindari. Dan dalam kitab Al-Imam Syafi'i juga Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i, dalam makna juga Sayyiduna mengatakan juga, hindari Sayyiduna untuk hal-hal yang pokok dalam sholat. Karena mengajarkan ini. Ini sunnah tadi, gigitlah dengan gigi gerahammu. Maka pertahankanlah. Yang orang-orang pertahankan sunnah hari ini, pahala yang Nabi kata dalam hadisnya, itu ketika sunnah Nabi ditinggalkan, dan orang pertahankan sunnah ini, dia sama dengan mi'atu syahid. Pahalanya sama dengan 100 syahid. Subhanallah. Walaupun dianggap aneh, anggap aneh gitu. Nalar bangga pungu gede. Namun ini sunnah. Yang Nabi SAW mengatakan tadi bahwa kun goriban, jadilah orang-orang yang aneh di tengah-tengah. Ya, hidupnya hari ini glamor dengan teknologi dan seterusnya. Ya, Bapak, Ibu yang terhormati, mungkin lagi yang dibunuh Pak Marwan, yang makna dia wa'adda bin nawajib, gigitlah dengan gigi gerahammu. Ya, terima kasih Pak. Nanti dijawab. Selain nanti ini, yang mana masuk ke sunnah, apakah termasuk salam anti sunnah? Kita bahas setelah ini. Silakan yang lain yang mau bertanya apa? Kita masih di tahapan ini, wajib ikut sunnah atau wajib ikut Nabi. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar bagaimana tidak tahu misalnya sunnah pada berjamaah, tapi kita tidak ada usul, tidak ada hal-hal yang berbeda, ada contohnya tak ada ujar, Ya. tidak tahu tidak sunnah, jadi kita mesti mendengarkan. Ya. Dan yang lain-lain contohnya. Kita tahu pakai kopi itu sunnah. Apabila orang yang mengajarkan dia tidak pakai sunnah, bagaimana itu? Ya. Di depan lagi dia salah, gimana? Sunnah saya baca dalam hadis, dia sudah mengajarkan kita, tapi dia tidak berbuat. Sesat menyesatkan, bagaimana? Ya, terima kasih Bapak-Ibu. Ini menyangkut jamaah atau sembahyang jamaah. Betul, jamaah itu termasuk dari sunnah Nabi. Berarti ini kan mengarah mendua ini pertanyaan bahwa jamaah nggak sabar lagi. Tuh Ustaz, mana ini yang dia but yang sunnah. Jadi Pak Amir mengungkapkan Buno, diantaranya ini sembahyang jamaah. Pak Marwan mengungkapkan lagi tadi salam. Yang dua ini tentang sunnah. Kita masuk tahap kedua ini, mana dia yang sunnah. Kita ambil dulu yang mudah-mudah dulu.
yang bisa kita amalkan sehari-hari. Bapak, Ibu yang terhormati, kita mengaku bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad, menjadikan bahwa Nabi sebagai idola, Nabi sebagai contoh, karena Al-Quran katakan demikian juga. Laqad kana fi Rasulillah uswah hasanah. Artinya Rasul sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Yang pertama, sunnah yang Nabi ajarkan adalah mendahulukan yang kanan. Untuk hal-hal yang baik, awali dengan kanan. Makan dengan kanan. Pakai sandal dengan kanan. Pakai baju, sarungkan dulu lengan yang sebelah kanan. Pakai sepatu sebelah kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Artinya bahwa mulai hal-hal yang baik ini dengan kaki kanan. Namun untuk tempat-tempat yang negatif, tempat-tempat yang kotor, kiri. Masuklah kamar mandi, kiri. Dan keluarnya kanan. Yang tadi maksudnya kanan, keluarnya kiri. Banyak hadis menjelaskan. Aisyah juga menyampaikan bahwa Rasulullah dalam berpakaian, bersandal, dan keseharian beliau mengawali dengan yang sebelah kanan. Maka kalau kita kaji tentang toharah, wudu sunnahnya dari kanan. Mau mandi wajib, sunnahnya dari kanan. Semua ini yang baik-baik tadi mulai dengan yang kanan. Terus yang kedua, setelah kita ini memulai yang kanan, yang mampu kita amalkan juga adalah berbanyak senyum. Berbanyak senyum kalau jumpa dengan saudaranya. Kunci kebahagiaan adalah diantaranya jumpa dengan saudaranya ini dengan wajah berseri-seri, dengan muka senyum. Bahkan hana yang pecah, senyum itu sedekah. Ibnu Umar mengatakan bahwa tabassumuka, hadis dari Ibnu Umar maksudnya, tabassumuka li akhika sedekah. Senyum kamu untuk saudara kamu itu sedekah. Jangan jumpai orang dengan muka bengek-bengek, muka kerut-kerut, muka kebencian. Datang orang buang muka. Rasul ajarkan kalau berjumpa perbanyak senyum. Kata Ibnu Jarir, selama saya masuk Islam, kata Ibnu Jarir, senyum orang yang paling banyak senyumnya Rasulullah. Maka kalau begitu perbanyaklah senyum ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, yang sunnah ini adalah makan dan duduk, makan dan minum dalam keadaan duduk. Ini sunnah yang kecil yang mampu kita amalkan. Mau menjalankan tak makara. Tengok aja pajobohnya pajobohnya. Jibnya jib. Dalam kondisi kita ini berdiri. Namun Nabi mencontohkan tadi, kalau mau makan, kalau mau minum, duduk. Dan makan pun tadi kemarin kita bahas dengan tangan kanan. Nabi mengajarkan, ya gulam samillah wahai anak medua kata Rasulullah anak kecil, kalau mau makan samillah, bacalah bismillah. Wa kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan kamu. Wa khudh mimma yalik, ambillah yang totoran. Yang jauh-jauh. Namun di ujung hadis kata Rasulullah, fa inna syaitan ya'kulu bisimali. Syaitan itu makan pulang dia menggunakan tangan kanannya. Maka yang mau menggunakan tangan kanannya makan ini, berarti dia berkawan dengan syaitan. Nanti juga ada nasihat Ibrahim bin Adham tentang ini, tentang syaitan.
Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, terus sunnah Nabi yang setiap hari itu bisa kita amalkan adalah selalu ini menyambung silaturahmi. Nabi mencontohkan mengunjungi sahabat-sahabatnya, dan bahkan ketika diundang beliau ini oleh orang-orang Yahudi yang non-Muslim, Nabi pun juga hadir. Karena berbanyak ini silaturahmi, sering berjumpa gugurnya dosa-dosa, sering berjumpa timbul dia kasih sayang, sering berjumpa ini menunjukkan dia saling memaafkan. Mungkin apa pernah bengeh berapa? Kalau mempola, kagatlah. Ini perbanyak silaturahmi. Yang selanjutnya ini menjenguk orang sakit. Untuk hadis, panjang hadisnya ini banyak. Artinya banyak hadis menjelaskan di antara kewajiban muslim kepada muslim lain itu adalah ketika dia sakit dia mengunjunginya. Ketika meninggal sahabatnya dia mengantarkan jenazahnya. Maka ini kan hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya ini. Terus yang hari ini cenderung hampir semua kita abaikan. Sunnah yang banyak kaum muslimin hari ini abaikan adalah ini sembahyang tahajud. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, "Laula an asyqa ala ummati." Kalau seandainya enggak memberatkan umatku ini, maka saya katakan saya akan wajibkan sembahyang tahajud itu. Ini sunnah yang sangat kuat. Lihat para sahabat. Dari Abu Bakar, kata Aisyah, Abu Bakar enggak pernah absen dari sholat malamnya. Begitu juga Umar. Begitu juga Utsman. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan sahabat namanya dia Salman Al-Farisi yang punya ide ini menggali Khandaq, ketika perang Khandaq di Madinah, enggak pernah tinggal tahajud malamnya. Dia katakan, kata ini Salman Al-Farisi, "Idza jaa al-lail." Begitu matahari terbenam datanglah malam, maka orang akan terbentuk dia 3 kelompok. Kata Salman Al-Farisi. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan enggak pernah bersedih, enggak pernah berduka. Kata Salman, kelompok yang pertama, datang malam, orang ini selalu bahagia, enggak pernah bersedih, enggak pernah duka. Yang kedua, orang datang malam, orang ini selalu berduka, enggak pernah bahagia. Kebalikannya. Orang yang ketiga, datang malam, hana bahagia, hana duka. Kata Salman, sahabatnya nanya, "Ya Salman, apa maksudnya?" Yang pertama kata Salman, masuknya malam, orang-orang mendapatkan kebahagiaan dan gak pernah bersedih. Begitu orang lain lalai dengan tidurnya, yang lain mangat dengut, dia bangun, dia berwudu, dan dia sholat. Kata Salman lagi, saya pernah dengar Rasulullah katakan bahwa sembahyang 5 waktu itu adalah penghapus dosa. Maka sembahyang malam ini penenang jiwa. Maka orang-orang yang bahagia adalah masuknya malam tadi, dia bangun, dia berwudu, dan dia sholat tahajud. Terus Nabi mengatakan, "Ij'alu akhir salawatikum witran." Tutuplah sembahyang awak dronyo di malam hari dengan witir. Dan Nabi selalu mengamalkan tahajud dan witir. Dalam mazhab Hanafi itu witir wajib. Dalam mazhab Hanafi ada 6 sembahyang wajib, 5 tadi tutup dengan witir. Walaupun dalam mazhab nanti ini
Maliki, Hambali itu dia sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Maka seandainya ada dia qada sembahyang dalam mazhab Hanafi, termasuk dia mengqada juga sembahyang witir. Karena wajib. Imam Hanafi mengambil dalil dari hadis tadi mengatakan bahwa ij'alu akhir salawatikum witra. Tutuplah sembahyang kita ini dengan witir. Namun witir di malam hari. Maknanya bahwa tidak ada witir di siang hari. Nah, urang tu hana geco witir, pak kalau cak guna jangan teput si hananya. Karena witir dia di malam hari. Ini yang kedua tadi kata Salman, orang-orang yang udipnya selalu berduka, enggak pernah bahagia. Itu tak kalah masuk malam hari, orang lain tunut dia sibuk dengan maksiatnya. Orang semua tidur semua istirahat. Orang ini bangun dan sibuk dengan maksiatnya. Maka orang-orang ini akan selalu berduka, enggak pernah bahagia. Adapun orang yang enggak bahagia, yang enggak berduka adalah watai kadu malam, berarti aja jagamu seputar. Nah, hana bahagia, hana duka habis. Ini ungkapan Salman Al-Farisi. Maka di antara sunnah yang Rasulullah ajarkan juga adalah ini tahajud di malam hari. Selanjutnya ini pertanyaan Tengku Ilmu Bunuh, walaupun kakek izin saya. Sunnah yang Nabi enggak tinggalkan juga adalah sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Bahkan dalam sakit Rasulullah sembahyang. Dalam perang pun ada perintah Rasulullah sembahyang. Muncullah perintah dia sembahyang khauf. Ini berjamaah. Nabi selalu berjamaah. Sehingga para sahabat, para tabi'in enggak pernah tinggal jamaah. Saking ramai lagi nasi dua urung. Dropi kabuta. Minta keringanan dia. Ya Rasulullah, ana rajulun ummiyun. Lu kan urung buta. Wala ahad yaquduni ila masjid. Tidak ada orang yang membawa saya ke masjid. Katanya, "Fa alayya rukhsah." Jib ya Rasulullah. Lu sembahyang lu di rumah mentong. Namanya dia Umi Maktub. Dan Al-Quran abadikan kisah ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di awal saya katakan boleh ya Umi Maktub. Namun tak kala walamma balla, ketika berpaling Umi Maktub tadi, Rasul kembali bertanya, hal samitan nida'a ya Umi Maktub, apakah dan dengar suara azan? Kata Umi Maktub, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lantas Nabi bersabda, la salata li jiranil masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Siapa tetangga masjid? Nabi menjawab, man sami'an nida'ah, orang-orang yang mendengar suara azan. Inilah tetangga masjid. Sekaligus jawaban Nabi ini menjawab bahwa yang tetangga masjid itu enggak mesti tinggal di masjid. Karena mesti tinggal liku masjid. Namun tetangga masjid adalah orang-orang yang mendengar suara azan. Ini kata Rasulullah ke Umi Maktub, orang yang buta. Kalau kita mau ambil cerita sedikit ini, Umi Maktub rumahnya dari Masjid Nabawi itu agak jauh. Dan dia mesti melewati kebun dan pohon-pohon. Sering beliau ini jatuh. Sering beliau ini menabrak bak-bak kain. Berdarah lagi mukanya. Dan giginya. Namun setiap jatuh Umi Maktub ini Allah ampuni dosa-dosanya. Maka iblis enggak mau kalah. Susah iblis. Iblis menyamar sebagai manusia. Ketika jatuh Umi Maktub, dia berdirikan
dia papah nih ke masjid. Supaya apa nih? Umi Maktum dia rebah-rebah leh. Asyik rebah Umi Maktum kemapun pahala. Namun anehnya kata Imam Bahuro, setan ini antar Umi Maktum ke masjid, orang ini nggak pernah sholat. Umi Maktum bertanya, wahai sahabat siapa engkau gerangan? Setiap hari engkau ini antar saya ke masjid. Kenapa engkau nggak sholat? Dia menjawab, wa ana iblis. Saya adalah iblis. Kalau kita mau panjangkan hari ini nih, banyak hari ini yang model begini bentuknya. Memberikan bantuan, namun diikut naujung. Naujung diikut. Boleh terima ini konsekuensinya. Ini konsekuensinya. Maka enggak beda ini kisahnya dengan tadi Abdullah bin Umi Maktum tadi. Yang Imam Bahuro dibantu oleh iblis, asyik rebah kagak bedolo, ajak ke masjid. Mbak Allah ampun dosa Abdullah bin Umi Maktum. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu kata Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, di ujung ayat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maka dalam tafsir Tabari dan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini ayat memerintahkan bahwa kita ini wajib berjamaah. Nanti kalau kita kajian fikihnya saya akan tanya nanti. Namun dalam ayat ini kalau saya ambil ungkapan Ibnu Katsir dan Imam Tabari, wastadalla bihi katsirun minal ulama'i ala wujubi salatil jamaah. Kata dua mufassir inilah ayat yang mengatakan bahwa banyak para ulama berdalil mengatakan wajibnya sembahyang jamaah dengan ayat ini. Seterusnya sebelum kita buka pertanyaan, yang juga Rasulullah sangat mencontohkan dalam keseharian beliau adalah ini salat sunat duha. Di samping 2 rakaat sebelum fajar yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka ada dia juga sembahyang sunat duha minimal 2 rakaat. Kita awali hidup kita ini dengan duha. Kalau tengok bacaan sembahyang duha dan doa-doa sembahyang duha itu, tengok juga dia Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, seandainya rezeki di langit juuh watih gede ne betul. Wa in kana fil ardi, juuh dalam bumi rezeki itu fa'akhrijhu, betul. Wa in kana ba'idan, juuh rezeki itu faqaribhu, ne betul waduh. Wa in kana haraman fatahhir, punya haram ne pahala. Ini kan doa ketika seorang hamba tadi sembahyang 2 rakaat di waktu duha. Maka sahabat pun juga enggak pernah meninggalkan duha. Di antara ungkapan Abu Darda, ini sahabat radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ada 3 hal yang Rasulullah ini wasiatkan kepadaku dan aku enggak pernah tinggalkan wasiat itu. Apa wasiatnya? Kata Rasulullah, yang pertama puasa 3 hari setiap bulan. Dalam sebulan minimal 3 hari puasa putih, namanya saumul baydo atau saumul abiyad. Yang kedua adalah ini tidak tidur sebelum witir, kalau takut nggak bangun lagi. Dan yang ketiganya adalah sholat duha. Maka Abu Darda nggak pernah lagi meninggalkan itu. Sahabat lain tanya ke Abu Darda, kenapa kamu ya Abu Darda selalu duha? Kata Abu Darda, bagi pelaku sembahyang duha ini, yang pertama Allah ampuni dosanya, yang kedua Allah luaskan rezekinya, yang ketiga Allah masukkan dalam surganya. Ini hadis menjelaskan, kata Abu Darda, man qama
sunnatad duha, maka ghufira ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni ini dosanya, wa tawassa'a rizquhu, Allah perbanyak rezekinya, dan adkhalahu jannah, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Ini sunnah juga yang dikuatkan. Silakan Bapak yang mau bertanya. Ya, Pak Marwan. Iya. Di antara sunnah Nabi juga adalah ini memperbanyak sedekah. Bunyi hadisnya, ma naqusa malun min sadaqatin, harta itu enggak berkurang dengan sedekah. Namun ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, enak kali ya yang kaya-kaya ya sedekah, kamu yang nanya kiban, kamu yang pengen hana hartanya, kita kamu mau sedekah. Nabi menjawab, di antaranya senyum kamu itu untuk sahabat kamu itu sedekah. Di antaranya kamu ini sembahyang sunnah itu sedekah. Ya kamu ini berbuat baik ke orang lain itu juga sedekah. Memang tugas sapu rumah, bersihkan piring itu tugas urinong kenyong. Musuh orang suami tadi dia bantu istri dia sapu rumah, yang nyambut urinong bono, irah pinggan nyambut urinong bono, irah baju nyambut urinong, itu pun juga sedekah. Walaupun itu tugas perempuan. Dia mandikan anaknya, rupanya itu gawino. Ono ini. Namun nak ayah mana anak dulu. Itu pun juga sedekah. Maka kalau dalam makna yang luas, sedekah ini setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah, maka itu dia bernilai sedekah. Sampai itu Imam Ghazali menggambarkan membuang duri di tengah jalan itu bagian dari sedekah. Nanti Imam Ghazali kaji, dalam kajian dia tasawufnya. Namun setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah tadi, maka dia bernilai sedekah. Yang lain silakan yang mau bertanya, silakan. Ya. Orang? Ya, ini juga akhlak juga ini, artinya orang-orang yang mencuri dalam sholat. Dalam Fathul Bari, saya coba tengok memahami hadis itu. Siapa orang-orang yang mencuri dalam sholat? Yang pertama, ini penjabaran dari ayat tadi, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Artinya orang-orang yang pencuri ini yang enggak khusyuk dalam sholat. Nanti kalau kajian di dalam fikihnya, ketika orang sholat dia mengucapkan takbir Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram, maka kajian bahasa ihram itu dia adalah dari kata haram. Haram artinya enggak boleh kita kerjakan. Kalau begitu ketika orang salat Allahu Akbar, maka yang lain idong dia ke haram. Yang tadi makan halal, tapi kita sembahyang enggak boleh. Yang tadi dia minum boleh, ketika sembahyang dia enggak boleh. Maka para fuqaha itu memberikan definisi sembahyang itu dimulai dari takbiratul ihram. Maka takbir itu namanya dia takbiratul ihram. Terus yang kedua, ketika orang-orang yang dia termasuk mencuri salat yang tergesa-gesa dalam salat. Jadi seorang sahabat datanglah ke masjid dan dia salat sunat 2 rakaat. Di sampingnya ada Rasulullah. Saya panggil sahabat itu, "Kum, silakan berdiri, irji, kembali salat. Fa innaka lam tusalli." Kamu belum salat. Sahabat udah main 2 rakaat. Kembali sampai ulang lagi sembahyangnya. 2 rakaat lagi, 4 rakaat. Nanti ulang loh. Sembahyang loh sampai dia 6 rakaat. Namun kalian 6 nakai kanya nyolong pegalang ulang-ulang tu Nabi bilang. Berkata Rasulullah, inilah yang paling jik anu pegok sembahyang, paling khusyuk lagi nya Rasulullah. Nu perlu lu.
Maka Nabi katakan tadi, kalau mau sholat diantaranya adalah idza raka'a wal tatma'inna raki'an. Ketika ruku maka ruku yang sempurna. Wa idza sajadta sujudlah tatma'inna sajidan. Ruku dengan juga sempurna. Artinya apa dia? Dalam kajian fikih sebut dia tumakninah. Tenang, rukunya tenang, sujudnya tenang, i'tidalnya tenang. Menyanjang sedang sirro kuno. Sami Allah Akbar. Ni gua abi dong lagi nya gua abi lah kasih sujud. Padahal kan makna i'tidal dia adalah ini kembali berdiri seperti semula ya. Tulangnya kembali berdiri semula. Ini belum habis lagi dia sujud, kagak dulu. Jadi yang termasuk siapa orang pendiri salat ini yang salatnya tergesa-gesa. Atau dalam bahasa lain dia sembahyangnya tidak tumakninah. Terima kasih coba atas pertanyaannya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Masih kita di ini sunnah yang sehari-hari yang bisa kita kerjakan. Ya kalau tidak sebelum tutup ini kalau kita uzur bagaimana? Uzur sakit terus? Ya. Allah itu nggak memberikan dia perintah atau kewajiban tanpa menengok kemampuan hamba-hambanya. Ini misal, ketika di masjid berkumandang azan, namun juga perut ikut azan juga, artinya ini perut sakit dan minta kamar mandi. Ini diantara juga uzur orang nggak berjamaah karena mengkarat jak bakmun. Karena makruh hukumnya ketika salat kita ini menahan kentut, menahan kencing, dan menahan buang air besar. Kenapa? Orang-orang yang menahan ini nggak khusyuk salatnya. Maka daripada menahan, lebih baik lebih juga. Di antaranya, kita mau ke masjid hujan deras. Itu pun bagian dari uzur syar'i. Ketika mau ke masjid kita sakit. Itu pun juga bagian dari uzur syar'i. Maka ketika orang-orang yang nggak ikut jamaah karena dia berhalangan karena syar'i, uzur syar'i, maka orang-orang ini dibolehkan sembahyangnya di rumah. Namun bagi orang-orang yang tadi yang nggak punya uzur syar'i, dianjurkan dia sembahyangnya berjamaah. Dan ini contohkan di antara bunyi hadis menjelaskan ma fi qaryatin au balad. Ini hadis dari Abu Darda, rawahu Muslim, Daruqutni dan Ibnu Majah. Tidak ada di satu kampung, di sebuah daerah, sebuah kota, la tuqamu fihimul jamaah, monyo di kampungnya hana dirikan jamaah, atau di kota itu tidak ada jamaah, illa istahwaza alaihim syaitan, maka kampung itu, kota itu akan dikuasai oleh syaitan. Kita boleh lihat di kampung yang hanale jamaah akan muncul ini perselisihan yang dahsyat, perpecahan yang dahsyat, saling menyalahkan, saling menjelekkan, dan sampai ujung-ujungnya main bom-boman. Karena di kampung itu jamaah nggak ada lagi. Maka perintah Nabi, fa'alaika bil jamaah, kamu hendaklah mendirikan jamaah. Nabi memberikan sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan di ujung hadis, fa inna zi'ba, itu serigala, binatang buas, ya'ulu al-qasiyah, akan mencari dia mangsanya yang terpisah dari jamaah. Artinya orang-orang yang enggak pernah pergi jamaah ini mangsanya syaitan.
Orang yang jarang-jarang jamaah mangsanya setan. Kalau mau dari setan ini, kata Rasulullah, fa'alaika bil jamaah fa inna zi'ba ya'kul qasiyah. Jadi saya gambarkan setannya seperti binatang buas yang siap menerkam menggoda kita ini, yang dia terlepas dari jamaah. Maka coba lihat lagi di kota-kota yang dia terus jamaahnya akan aman dia. Di kota Madinah masjidnya hanawatnya hanaur. Di Mekah masjidnya hanaur. Artinya semua setiap waktu ini. Dari waktu kota Sabinah. Maka ini hadis yang lain lagi ini kata Rasulullah, ini rawahu Tirmizi, hal adullukum ala ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai para sahabat, kalian mau enggak? Rasulullah, saya ajarkan amalan, dengan amal ini Allah hapuskan dosa-dosa. Allah hapuskan ini kesalahan-kesalahan dan sekaligus yarfa'u bihi darajat. Artinya Allah angkat derajatnya. Semua sahabat jawab, "Bala ya Rasulullah." Kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa kita ini dan angkat derajat kita ini dengan 3 hal. Yang pertama, isbagul wudu, sempurnakan wudu dan wudu terus menerus. Yang kedua adalah intizarus shalah min shalah, menunggu sembahyang ke sembahyang lainnya. Dari asar menunggu maghrib, dari maghrib menunggu isya, dari zuhur menunggu asar. Terus yang ketiga, al-masyu ilal masjid. Setiap langkah-langkah ke masjid itu, 1 langkah 1 dosanya gugur, 2 langkah dosa gugur, 10 langkah 10 kesalahannya gugur. Maka di ujung hadis Nabi mengulang 3 kali ini, wazalikumur riba, itulah jihad hari ini. Wazalikumur riba, itulah jihad kata Nabi. Wazalikumur riba, itulah jihad. Artinya ketika kita ini dari rumah melangkah ke masjid tiap waktu sholat, itu jihad hari ini. Wazalikumur riba, ini hadis menjelaskan wazalikumur riba. Maka mari kita makmurkan masjid kita ini, rumah Allah ini. Jangan sampai kita menjadi mangsanya syaitan yang mudah tergoda oleh syaitan. Bapak, Ibu yang terhormati, mohon maaf asal kekurangan. Walaupun materinya masih banyak, mengingat waktu kita terbatas, insya Allah sambung lagi kesempatan. Untuk pokok malam hari ini adalah ini rumah Allah. Orang-orang yang mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hadirlah rumah Allah ini. Dan ingat bahwa ketika Allah mengundang ke rumah Allah ini, ribuan pahala nanti kita, ribuan dosa gugur setiap langkah tadi. Dan kisah yang pernah kita angkat sebenarnya kisah Sya'ban itu, yang meninggal, yang rumah jauh dari Masjid Nabawi, 3 jam pergi, 3 jam pulang, dan di akhir hayatnya Sya'ban sangat menyesal. Apa kata Sya'ban? Kenapa ya Allah masjidnya enggak lebih jauh lagi? Padahal kalau lejim jak padahal lejim wo. Namun di akhir hayat katakan lagi ini, pokoknya Allah hal lebih jauh masjidnya supaya apa? Lebih dalam pahala-pahalanya. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.